Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rin Darmawan dari kelas Bahasa Lain 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian solder, macam-macam solder dan jenis-jenis solder dan cara kerjanya. Yang pertama, pengertian solder. Solder merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk mengalirkan timah sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki transistor elektronika. Sehingga dengan demikian, komponen dan kaki transistor tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB. Keterampilan dasar yang diperlukan dalam merakit suatu komponen dan memperbaiki suatu perangkat elektronik adalah teknik menyolder. Macam-macam solder. 1. Solder jenis biasa. Jenis solder biasa merupakan jenis solder yang paling mudah ditemukan di pasaran dan harga jual solder tersebut relatif lebih mudah dan lebih murah. Sehingga itu solder jenis biasa juga sangat mudah untuk digunakan tanpa harus membutuhkan kemampuan khusus. Meskipun harga yang murah, solder ini juga mampu menyambungkan berbagai komponen. 2. Solder uap. Sebelum menggunakan solder uap, pentingnya untuk mengetahui pengaturan dasarnya, yaitu pertama, pengaturan mengenai tingkat panas yang dihasilkan melalui mata solder. Serta yang kedua adalah tekanan udara yang akan dikeluarkan. Kedua pengaturan ini saling berhubungan satu sama lain. Jenis solder uap terdapat beberapa kelebihan diantaranya, yaitu dapat digunakan untuk proses solder deoldering. Komponen surface mount teknologi suhunya dapat diatur mulai dari 100 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius, mampu melindungi kerusakan komponen yang disebabkan listrik yang tidak stabil. Perlu Anda diketahui sesuai dengan kelebihan bahwa harga jual solder uap cenderung lebih mahal dibanding harga solder biasa, karena proses penggunaannya juga sedikit berbeda ketimbang solder biasa. 3. Solder yang dilengkapi pengontrol suhu. Jenis solder lainnya yaitu solder dengan pengontrol suhu. Jenis solder ini mempunyai kelebihan, yaitu suhu akan tetap stabil meski sudah dihidupkan dalam waktu yang sama. Catatan, cukup pilihlah solder sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Selain itu, jangan lupa memperhatikan besaran tegangannya, karena itu sangat bahaya. Spesifikasi yang terdapat pada solder jenis ini, heating element adalah keramik heater, dan selanjutnya bagian-bagian solder listrik. 1. Elemen panas. Solder merupakan jenis alat panas yang mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Bagian utama dari alat solder adalah elemen solder atau elemen pemanas yang berfungsi sebagai penentu tinggi rendahnya suhu. Contoh, Anda ingin merangkai integrated circuit atau disebut dengan IC pada papan PCB, maka gunakanlah solder dengan elemen pemanas yang kurang dari 30 watt. Sebab jika lebih dari itu bisa dapat menyebabkan kerusakan pada komponen IC. 2. Besi solder dan mata solder. Tips atau besi solder merupakan bagian solder listrik berikutnya yang berfungsi untuk mengalirkan energi panas yang sebelumnya dihasilkan oleh elemen pemanas. Oleh karena itu, berfungsi sebagai konduktor, maka bagian ini harus terbuat dari bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Lalu, panas yang ada dalam solder ada pada bagian ujungnya atau mata solder tersebut, sehingga dengan demikian solder tersebut dapat digunakan untuk timah ketika kita sedang merangkai komponen elektronika. Dan ketiga, gagang solder. Agar aman dan nyaman digunakan, maka alat solder listrik dilengkapi dengan gagang. Ada yang berbentuk tembakan dan ada juga yang berbentuk batang. Catatan, solder yang bagus maka akan menggunakan gagang yang berbahan khusus, yakni terhadap panas. Sedangkan untuk solder dengan kualitas kurang baik, maka biasanya tidak terdapat gagang yang terdapat panas. Jadi ketika digunakan suhu panasnya masih terasa, itu sangat bahaya. Teknik penyolderan. Peralatan yang digunakan pada waktu penyolder itu diantaranya adalah timah solder atau tinol yang cirinya memiliki titik cair yang rendah sehingga akan mudah untuk mencair. Dan penghisap solder berfungsi sebagai pembersih. Tinol yang baik biasanya akan ada pada PCB atau ada pada komponen yang digunakan dalam mempermudah ketika pencabutan komponen dari PCB. Dudukan solder berfungsi untuk menyimpan solder yang masih panas. Dan persiapan solder.
Untuk menyolder komponen pada elektronika sebaiknya gunakan solder yang berkekuatan 30 watt supaya agar tidak terlalu panas dan yang dapat berakibat dapat merusak komponen. Itu tidak boleh. Selanjutnya, periksa terlebih dahulu PCB dan komponen elektronika yang akan disolder. Pastikan komponen-komponen PCB tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Terus, proses penyolderan, pastikan bersihkan PCB terlebih dahulu dari kotoran atau minyak dengan menggunakan kain dan thinner. Dapat juga dengan alat pembersih yang lainnya. Selanjutnya, bersihkan komponen elektronika terutama pada bagian yang akan disolder, baik itu kaki-kaki komponen ataupun lainnya dengan menggunakan kain atau amplas. Panaskan solder sampai tersebut mampu menjadikan tinol. Pasang komponen pada PCB kemudian lalu penyolderan. Pasangkan satu persatu, jangan bersamaan. Dahulukan penyolderan pada komponen yang paling terhadap panas. Fungsi solder tembak untuk memanaskan timah serta menyambungkan bagian kecil atau bagian kabel yang putus atau bagian yang rusak. Fungsi timah solder adalah sebagai alat untuk menyambungkan antara dua buah komponen, yaitu komponen perangkat elektronik dan papan PCB. Terus fungsi pasta solder untuk menghilangkan oksidasi ketika melakukan penyolderan. Dan karakteristik timah solder terdapat dua faktor utama, yaitu komposisi campuran dengan logam dan jenis flux yang terkandung dalam timah solder tersebut. Yang pertama dapat menggunakan solder dalam menghidupkan solder dengan cara menyambungkan solder ke sumber listrik. Selanjutnya tunggu hingga 5 detik agar mata solder menjadi panas, ataupun 5 menit agar mata solder menjadi panas. Yang kedua, siapkan tempat atau welder solder. Yang ketiga, siapkan alat pembersih mata solder. Hal ini bertujuan agar mata solder tetap optimal meski sudah selesai dalam penggunaan. Karena biasanya setelah kita menyolder komponen sisa timah yang menempel pada solder akan dapat mengganggu kinerja solder. Biasanya pembersih solder ini merupakan sabut pembersih cucian yang terbuat dari aluminium, dan untuk menambahnya kita gunakan clean gel yang bisa kita dapatkan di toko elektronik terdekat. Yang keempat, cara menggunakan solder agar komponen dapat menyatu dengan papan PCB. Kita tempelkan timah yang telah kita siapkan ke solder. Selanjutnya timah akan menetes seperti cairan. Setelah itu letakkan cairan timah tersebut ke komponen yang satukan papan PCB. Yang kelima, berhati-hatilah saat menyatukan komponen menggunakan solder karena kita perlu latihan agar dapat menghasilkan solderan yang bagus. Dan proses penyolderan, sebelum memulai penyolderan, bersihkan terlebih dahulu PCB yang akan digunakan dan siapkan komponen yang akan disolder. Jangan lupa periksa dulu komponen yang akan disolder dan bisa juga dan bisa langsung dibersihkan. Terus siapkan solder yang telah dipanaskan. Setelah pasang komponen ke PCB, ingat ketika kita menyolder komponen lebih baik pasang satu persatu, jangan sekaligus semua komponen kita pasang ke PCB. Dan jika kita ingin melepaskan hasil kodian itu, menggunakan sedot timah. Cairannya sangat mudah, cukup panaskan kembali solder yang telah mengeras dengan menggunakan solder tersebut. Kemudian lanjutkan sedot timah tersebut dengan alat sedot timah sampai bersih. Demikian ulasan artikel ini mengenai pengertian solder, cara penggunaannya, jenis-jenis solder, dan macam-macam solder yang baiknya serta manfaat solder. Selain sekian, semoga informasi di atas atau informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.